apa yang saya dapatkan. Mungkin ini tidak ada di teori, jangan cari di buku. Ya. Karena apa yang kita terima selama ini di buku justru menyesatkan kita. Ya. Karena sistem yang kita lewati selama kita sekolah tidak justru mendekatkan kita dengan Tuhan, justru menjauhkan kita dengan Tuhan. Tapi saya bersyukur dari apa yang saya langsung aja pada materi ya. Apa yang disampaikan oleh pemampar sebelumnya itu mempersingkat saya untuk menyampaikan. Saya tidak perlu sampaikan sejarah dan sebagainya. Tetapi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Karno, hasil dari tirakat yang dilakukan oleh Abah Hashim Asyari, itu kita anggap final. Karena ketuhanan yang Maha Esa ditaruh pada posisi yang nomor 1. Kita anggap final. Supaya tidak lagi perlu harus disederhanakan, tinggal bagaimana kita memahaminya secara dalam konteks nilai-nilai spiritual. Itu yang selama saya hidup, selama saya sekolah, sampai detik ini, belum satupun ada yang menyampaikan secara tepat. Bahkan di urai dalam 36 butir makin bingung. 5 aja udah susah, ngapalinya 36 butir. Apakah ini kebetulan? Atau mungkin ada desain yang kita nggak tahu. Desain itu direncanakan, justru menjauhkan kita, supaya kita terpolarisasi. Baik, sebelum ini saya akan sedikit refleksi. Pancasila kita udah tahu dasar negara, falsafah bangsa dan negara Indonesia. Ini menjadi dasar setiap hukum, undang-undang, peraturan yang dibuat harus bersumber kepada Pancasila. Pertanyaannya, apakah semua perundang-undangan sekarang ini ya bersumber pada Pancasila? Dengan tegas saya katakan banyak yang tidak. Sejak apa? Sejak masuknya infiltrasi asing lewat amandemen Undang-Undang Dasar 45, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Disitulah awal mula penggerogotan yang terjadi terhadap nilai-nilai ketuhanan yang menjadi jati diri daripada bangsa Indonesia. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sudah jauh dari cita-cita dan tujuan proklamasi tahun 1945 yang tercantum di dalam Undang-Undang Pembukaan pasal ayat 2 dan pembukaan ayat 2 dan 4. Kenapa terjadi penyimpangan yang begitu jauh? Akibat arus global. Dan itu apakah terjadi dengan sendirinya? Tidak. Ada yang mendesain. Sejak tahun 1945 didesain oleh United Nations. Jadi ketika kita masih menjadi anggota United Nations, jangan harap Pancasila jatuh. Saya tegas katakan, saya ambil risiko dengan perkataan saya, karena saya tidak mau bangsa ini hancur. Saya siap untuk berdebat, berbicara dengan siapapun yang ada di bangsa ini, demi kembalinya cita-cita luhur bangsa Indonesia. Siapapun, saya siap. Sebagai anak bangsa, saya tidak mau bangsa ini hancur. Karena saat ini saya sudah melihat kehancuran sudah di depan mata. Mohon maaf kalau ada yang tidak senang dengan kata-kata saya, tapi saya harus sampaikan ini dengan sungguh-sungguh. Terutama 2 tahun terakhir ini, kita sedang dijauhkan dari iman percaya kepada Tuhan. Kita disuruh, dipaksa percaya kepada opini yang dibangun lewat narasi-narasi akademis. Nanti saya buka. Jadi Pancasila, hukum dan hukum-hukum itu sekarang tidak lagi berketuhanan. Tidak lagi ada keadilan. Bagaimana mau beradab? Bagaimana bersatu? Omong kosong semua itu persatuan dan kesatuan. Bicara wawasan kebangsaan tanpa ada persatuan dan kesatuan, omong kosong. Dan tanpa beradab, omong kosong. Tanpa berketuhanan, omong kosong. Kita bilang ketuhanan yang Maha Esa, tetapi kita membeda-bedakan. Itulah polarisasi yang terjadi. Era digitalisasi sebenarnya adalah proses dari globalisasi. Globalisasi apa? Kita mau disatukan dalam satu sistem digital dengan adanya gadget di tangan kita. Gadget ini adalah cara atau alat mereka untuk mengintai kita, membelenggu kita, menerkam kita. Karena kita hanya berpikir ini adalah teknologi, kemajuan teknologi, tapi kita tidak sadar ada udang di balik batu. Ya, awalnya saja kita senang, kita dibikin nyaman dengan adanya easy, kemudahan, speed up, kecepatan, comfort, kenyamanan, dan luxury. Itu aja yang kita dirayu pertama. Semua yang memarketingkan atau mendagang atau mempromosikan selalu bikin kita enak-enak.
Tapi kehancuran bangsa dihancurkan lewat barang satu itu. Perselingkuhan di mana-mana lewat barang itu, mempercepat dan mempermudah. Jangankan selingkuh tubuh, selingkuh di pikiran sudah ada. Dan itu akan mempermudah. Tapi dia sudah menaruh semua data kita di big data. Itulah cellular phone. Kenapa dibilang cellular? Karena sebenarnya dia mengcopy paste bagaimana Tuhan mencatat semua dosa kita. Makanya karakter-karakter orang sejak adanya gadget terbentuk sesuai dengan polanya mereka. Ini artificial intelligence, bukan kecerdasan buatan seperti yang dipromosikan di Google, bukan. Yang cerdas dia, kita yang goblok. Kita beli pakai uang kita, tapi kita dihancurkan. Kita menyerahkan diri kita untuk dikontrol kemana-mana. Dia tahu apa, dosa kita ada semua di situ. Saya buka. Dari sini manipulasi luar biasa. Kita nggak pernah tahu berapa jumlah pulsa yang dipotong sama mereka. Pencurian luar biasa di sini. Kita beli pulsa, kita nggak tahu berapa yang kita pakai. Bagaimana cara mereka mengkonversikan menjadi angka, karena di ruang digital susah dibuktikan dengan mata. Luar biasa. Dan ini kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan perusahaannya rugi, itu bohong. Justru kita yang disedot tiap hari. Bayangkan, kali banyak, kali sering. Saya pernah jadi penyidik mengungkap bagaimana operator-operator itu menyedot pulsa kita dengan seenak-enaknya. Hanya sayang, di SP3 karena ada permainan. Padahal dulu dibuat di DPR ada pansus. Saya penyidiknya. Saya bertarung gitu. Saya disuruh luruskan. Ternyata yang nyuruh saya lurusin main mata di belakang. Saya alami semua. Makanya saya di situ banyak tahu. Memang sulit untuk membuktikannya. 3 bulan saya kotak-katik baru bisa, dan itu pakai ahli. Bahasanya kayak bahasa setan. Dia ketik-ketik itu kayak ketikan-ketikan yang setan. Sulit mengkonversi kilobyte menjadi angka. Oh, ini kalau bisa dibongkar ini skandal luar biasa. Kita hanya jadi apa ya? Konsumen, objek pemerasan tanpa kita sadar. Seperti apa yang terjadi sekarang, yang orang pikir sekarang pada kaget ya. Tahun 2019 saya sudah sampaikan bahwa kita akan dibikin sebagai barang, kita jadi robot. Terbukti, kenapa seperti barang? Kenapa? Ada barcode-nya tanpa kita sadar. Makanya kan QR code, peduli lindungi. Ya. Tujuannya ke sana. Tapi kan takut-takutin dulu. Karena memang itu polanya. Ini adalah operasi intelijen dengan menggunakan isu kesehatan. Kenapa? Bapak-bapak tertipu, maaf. Ya. Sesuatu yang tidak kelihatan kita lawan dengan fisik. Sesuatu yang spirit kita lawan dengan fisik. Kita dibikin goblok sebenarnya. Maaf, kita sedang berperang dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Mindset kita sedang dipermainkan. Hancur gitu. Paling gampang, kenapa? Kesehatan berhubungan dengan tubuh. Makanya dia mainkan isu itu. Kenapa WHO mainkan isu itu? Karena dia adalah underbownya United Nations. Gitu Pak. Tanpa sadar kita dari giring untuk percaya dengan berhala. Segala sesuatu ciptaan manusia, kita percaya menggantikan otoritas Tuhan, makanya itu berhala. Maaf, saya harus sampaikan ini. Saya tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Dan kita bisa diskusi. Larinya ke sana. Di mana-mana semua negara sekarang sama. Pakai masker, lockdown, pakai masker. Something wrong. Ini ada, there is an order, ada perintah yang tersentralisasi, ada komando, ini garis komando. Masa kita yang katanya sudah sekolah, sudah punya pangkat tinggi, profesor segala macam, nggak bisa melihat udah di balik batunya. Mari kita diskusi, selamatkan bangsa ini.